Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaik. Kembali lagi bersama saya Ahmad Kitsunaibi. Kali ini saya akan membahas tentang kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI. Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai para mujahid, sungguh mulia apa yang kau lakukan, mati dalam keadaan membela yang hak, mengawal ulama sebagai pewaris Nabi. Era digital ditandai dengan beralihnya dunia informasi ke media sosial. Tak ada media baik elektronik apalagi cetak yang mampu menandingi jumlah ini. Hari ini, pertarungan opini ada di media sosial. Di media sosial orang berupaya mempengaruhi persepsi publik dan ini berlaku untuk semua isu dan peristiwa. Terkait kasus Laskar FPI versus polisi, hitungan jam bahkan menit beritanya cepat menyebar dan viral di media sosial. Antara FPI dan polisi terus bersaing dan berebut kepercayaan publik. Media sosial jadi arena yang efektif. Pertama, dimulai dari FPI yang lebih cepat membuat pernyataan. FPI mengumumkan bahwa ada 6 anggotanya laskarnya diculik oleh orang tak dikenal di tol Kerawang Cikampek dan belum ditemukan. Jelang beberapa jam kemudian, Kapolda Metro Jaya konferensi pers bahwa ada 6 anggota FPI ditembak karena menyerang aparat kepolisian. Tapi publik sudah terlanjur punya memori bahwa 6 orang itu diculik, lalu di belakangan diketahui ternyata mereka sudah ditembak mati. Meski sebagian tetap bertanya ini mana yang benar, diculik lalu ditembak atau menyerang lalu ditembak. Kalau ada baku tembak, di mana TKP-nya? Biasanya polisi punya bukti, setidaknya foto atau video kejadian. Ini kok nggak ada. Sekali lagi ini dipengaruhi siapa yang lebih cepat dan memberi informasi. Kemudian pernyataan FPI yang beredar dan viral di media sosial lebih detail dan menjelaskan kronologi peristiwa penembakan tersebut, data pelaku, rekaman percakapan, lokasi, plat nomor mobil dan kronologisnya secara detail diungkapkan dalam 4 halaman yang secara resmi diedarkan oleh DPP FPI. Soal ini polisi kalah detail. Ketiga, informasi dari FPI konsisten dan tidak mengalami perubahan. Sumbernya satu dari DPP FPI. Berbagai pernyataan baik dalam konferensi pers, wawancara TV, dan keterangan dalam surat resmi yang beredar sama. Sementara informasi dari pihak kepolisian mengalami perkembangan. Konferensi pers Kapolda Metro Jaya mengungkapkan bahwa ada penyerangan dari pihak FPI kepada aparat. Merasa terancam, aparat lalu menembak 6 laskar itu hingga mati. Dan mengatakan bahwa senjata yang digunakan adalah senjata senpi asli. Selang sehari muncul informasi bahwa Laskar FPI merebut senpi milik polisi. Kemudian informasi berikutnya mengatakan bahwa senpi itu adalah rakitan. 3 poin ini membuat informasi FPI lebih mendapatkan apresiasi dari publik dibanding terhadap pihak kepolisian. Apapun opini dan persepsi yang berkembang ke publik, satu saja harapan rakyat bahwa kebenaran harus diungkap. Kasus ini mesti terang benderang sehingga rakyat punya informasi yang benar. Yang lebih penting dari ini semuanya adalah tegaknya hukum di negara hukum. Karena itu perlu pihak ketiga, yaitu tim pencari fakta atau TPF, kalangan profesional yang punya independensi, integritas dan kapasitas perlu dilibatkan dalam TPF ini. Tak ada cara lain kecuali negara ini membentuk TPF. Dari TPF, rakyat menunggu kasus kematian 6 anggota FPI ini dibongkar secara seterang-terangnya sehingga enggak liar informasinya. Ajab dan laknat bagi orang yang membunuh orang mukmin. Perbuatan membunuh orang mukmin dengan sengaja merupakan perbuatan yang dilaknat, juga diberitakan dalam dalil-dalilnya dalam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka dan melaknatnya dan menyiapkannya baginya azab yang besar. Surat Al-Nisa ayat 93. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya orang mukmin.
tanpa hak. Hadis riwayat Sa'id dan At-Tirmidzi. Dijelaskan Asin di konteks kalimat ini untuk menunjukkan besarnya masalah pembunuhan dan seramnya urusan tersebut. Cara memahami lafaz itu adalah dunia merupakan perkara sangat besar bagi makhluk, maka lenyapnya dunia bagi mereka sebesar dunia itu sendiri. Sehingga jika dikatakan hancurnya dunia lebih ringan dari terbunuhnya seorang muslim, memberikan makna bahwa besarnya, seramnya, nistanya, serta buruknya masalah pembunuhan sehingga tak bisa diungkapkan oleh deskripsi tersebut. Ancaman itu bahkan bukan hanya kepada pelakunya secara langsung, namun orang yang membantunya, walaupun hanya dengan sepatah kata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ikut terlibat dalam membunuh seorang muslim sekalipun dengan sepatah kata, kelak di hari kiamat ia datang tertulis di keningnya kalimat orang yang terputus pada rahmat Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu semua menunjukkan besarnya urusan darah. Tak ada seorang pun lolos dari urusan ini jika dia berani menumpahkan darah seorang tanpa dibenarkan oleh syarak, kelak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan kejahatannya. Kemanusiaan itu bersifat universal, tak terikat ras dan suku, jarak dan waktu. Bahkan yang tak beragama pun seharusnya punya rasa kemanusiaan, rasa malu, rasa takut, rasa kasihan, rasa kagum. Itu semua manusiawi, terpatri pada tiap kita sebagai fitrah, kecuali mereka yang sudah rusak, apalagi terhadap pengawal Habib. Mereka yang senantiasa tersenyum, senang pada hal yang lembut dan baik, sebab mereka itu fitrahnya hanya ingin kebaikan. Dia hanya memperjuangkan yang hak dan apa yang diajarkan oleh agamanya. Hanya saja di masa ini fitrah itu dicoba untuk dicabik-cabik dengan tontonan, dengan ungkapan, dengan kebencian, dengan ketidakadilan. Membantai, mengejek jadi sesuatu yang biasa. Semua media lalu mempertontonkan kekerasan sebagai solusi lazim dalam menghadapi masalah. Menyakiti diwajarkan. Sadis itu adalah sifat yang bertentangan dengan fitrah manusia. Munculnya saat manusia tidak lagi memuliakan akal. Begitu pesan Allah dalam Al-Baqarah. Karenanya Islam datang untuk menjaga fitrah agar manusia selalu berukhuwah, menjaga akal hanya untuk yang baik dan memuliakan manusia. Jadi bila kita sekarang mendengar ada pembantaian, pembunuhan terhadap 6 orang anggota FPI, ini masalah kejiwaan. Mungkin secara fisik dia normal tapi tak pernah membina jiwa. Andai berakal dan beragama dengan benar, jangankan manusia, binatang saja dimuliakan, sebab sumber dosa ialah mereka yang tak menghitung akhirat. Begitu. Maka ini pertanyaan bagi kita selama ini dituduhkan bahwa agama yang membuat ekstrim, padahal nyatanya bahwa tanpa agama manusia tak terkendali. Ini baru satu kasus yang mengerikan di luar sana, di negeri-negeri yang sekuler sempurna. Kasus ini yang berakhir kematian dan pembantaian sangat-sangatlah banyak. Belum tibakah bagi kita semua untuk sadar, atau minimal kita memikirkan umat syariah Islamnya akan memuliakan manusia. Kita mungkin sudah terlalu jenuh dan jengah dengan berita update per detik pasca dunia modern ini. Disitulah letak ujian, dan kita harus tahu bahwa kita di-grading berdasarkan bagaimana respon kita saat menghadapi sesuatu yang tak kita sukai. Saat ini kita hanya ingin menyegarkan kembali pemahaman kita, back to basic, yaitu bila kita benar-benar berjuang di jalan Allah, kita pasti menang. Begitu, apapun keadaannya, apapun hasilnya, kita harus yakin inilah bentuk kemenangan yang Allah sudah janjikan. Inilah awal dari kebangkitan, sebab tak ada kata kalah dalam dakwah. Kekalahan itu adalah bila umat jauh dari Allah, bila umat berharap pada selain Allah. Tapi lihat saat ini betapa umat sudah banyak berubah. Lihat betapa jauh kesadaran umat sudah berubah. Mereka lebih mencintai Islam, lebih dekat para ulama, lebih kenal dengan Allah dan Rasulnya, dan lebih baik mati di jalan dakwah dan di jalan untuk mengawal ulama. Meski perjalanan masih panjang, tapi coba kita bandingkan bahwa semua ini akan menuju kepada akhir yang bahagia. Kemenangan dekat sebelum kemenangan hakiki. Allah turunkan ayat pertama surah Al-Fath, sungguh kami telah memenangkan kamu dengan kemenangan yang nyata. Justru saat kaum muslim merasa kalah, yakin pada ketetapan Allah, apapun hasilnya Allah lebih tahu bagaimana settingan kemenangan yang Allah telah lebih janjikan, yang lebih keren, seperti kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad. Karenanya mari syukuri kemenangan yang hakiki yang sudah Allah berikan pada umat Islam di Indonesia, berupa ukhuwah dan
kedekatan padanya sebelum Allah berikan kemenangan yang dekat atau kemenangan yang sudah kita nanti, sebab perjuangan karena Allah takkan mungkin nihil hasilnya. Jalan dakwah ini memang tak pernah mulus, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sabar dan kuat serta yang tidak mudah menyerah dalam melalui rintangan yang sulit. Butuh tenaga yang ekstra serta bisa jadi butuh kerelaan berinfak harta bahkan jiwa dan nyawa, karena memang begitulah kondisinya. Yakinlah bahwa kemenangan ada di depan mata, pertolongan Allah sudah dekat, dan ingatlah janji Allah itu pasti. Islam akan berjaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.